Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini 100 seri khotbah aplikatif, seri ke-27. Temanya adalah Understanding Jesus. Understanding Jesus. Firman Tuhan kita ambil dari kitab Habakuk 3 bagian. Bagian pertama, Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikian mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditarik ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya.
Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghudus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Amin. Bagian kedua, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Bagian ketiga, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah saudara dengar. Sekarang mengajak setiap jemaat yang sedang berikut ibadah hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah dengar firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa sehari-hari kami, ke dalam bahasa kehidupan kami, supaya dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan, kami mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kami memahami keinginan hidup kami, dan kami mampu menyelaraskan apa yang Tuhan mau dengan yang kami mau. Tuhan, kami ingin hidup berkenan kepada Engkau. Kami ingin makin lama makin mengerti Tuhan Yesus. Kami ingin understanding Jesus itu tiap hari tambah baik. Berkatilah kami Tuhan lewat firman hari ini. Beri kami hikmat mengerti dengan baik. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Waktu cepat berlalu. Imlek sudah lewat. Nanti tanggal hari Selasa, tanggal 3 sudah sampai ke Cap Gome. 15 hari setelah Imlek, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, hari ini khotbah aplikatif. Minggu lalu khotbah kedewasaan rohani. Khotbah aplikatif dengan khotbah kedewasaan rohani dua hal yang tidak sama. Khotbah kedewasaan rohani memerlukan makan rohani yang jauh lebih kuat,
makan rohani lebih keras, saudaraku. Sedangkan khotbah aplikatif, makan rohani lebih ringan, sehingga gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. 100 seri khotbah kedewasaan rohani sudah sampai di seri ke-60 minggu lalu. Hari ini 100 seri khotbah aplikatif sudah sampai di seri ke-27. Temanya adalah Understanding Jesus. Perikop yang kita baca tadi itu kita dari kitab Habakuk. Nanti saya akan coba mengajak jemaat untuk melihat pergumulan Nabi Habakuk itu seperti apa ketika dia mencoba untuk understanding Jesus. Oke jemaat, kita mulai step by step. Karena ini adalah khotbah aplikatif, cara memahaminya saya buat menjadi sangat mudah, sehingga setiap jemaat, baik yang masih remaja, pemuda, sebaya, ataupun orang-orang yang sudah tua, sudah lansia, mampu menangkap kebenaran ini dengan amat baik. Saudara sekalian, saudara-saudaraku, untuk understanding Jesus dalam hidup kita, tanpa kita sadari atau kita tidak sadari, saudaraku, tanpa kita sadari atau kita tidak sadari, dalam diri kita itu muncul berbagai pertanyaan tentang realita kehidupan yang kita alami. Betul, saudaraku? Realita kehidupan yang sifatnya konteksnya global dan konteksnya personal. Kan begitu? Sama setiap dengan kita, saudaraku, ketika kita melihat apa yang terjadi konteks secara global, muncul berbagai pertanyaan kepada Tuhan. Kenapa terjadi kejahatan seperti ini? Kenapa orang jahat bisa begitu jahat terhadap orang baik? Kenapa terjadi ketidakadilan seperti ini? Kenapa negara dengan negara saling berperang, musuh-musuhan, bahkan korban rakyat menjadi sangat banyak? Kenapa di banyak tempat timbul kejahatan yang seolah-olah hukum sudah tidak berdaya? Itu muncul dalam diri kita, saudaraku. Kalau kita coba konteks global, mengamati perkembangan dunia yang kita hidupi, saudaraku, tanpa kita sadari, kita akan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak campur tangan? Begitu. Oke? Sama juga dengan konteks personal kepada diri kita, saudaraku. Wah, ini sangat personal. Sifatnya sangat praktis, saudaraku. Dan setiap kita pasti memahaminya. Kok sakitku tidak sembuh-sembuh ya Tuhan? Ya kan? Kenapa masalah saya nggak selesai Tuhan? Berlarut-larut, ditarik, diseret-seret begitu lama, capek sekali saya. Iya kan? Kenapa urusannya tidak selesai hari ini Tuhan? Kenapa masih banyak masalah yang muncul? Waktu saya begitu susah itu Tuhan ada di mana? Kenapa tidak Tuhan direct campur tangan biar selesai? Itu kan orang jahat Tuhan. Kan begitu pertanyaan kita. Kenapa suamiku bertindak seperti itu? Kenapa Tuhan tidak lindungi? Sehingga dia tidak perlu melakukan hal yang tidak benar seperti itu. Sehingga harus berhadapan dengan hukum. Sehingga harus masuk ke dalam penjara. Saudaraku, konteks personal itu timbul 1.001 pertanyaan kita kepada Tuhan. Why and why Tuhan tidak campur tangan saat itu? Why and why kita merasa Tuhan itu terlampau lambat untuk bekerja? Dan kita merasa kita udah gegetan, tapi Tuhan tidak buat apa-apa. Kita sudah doa, kita sudah nangis, kita sudah teriak, kita sudah usaha sekuat mungkin, tapi nyata yang ada, masalah tidak selesai, dan makin berlarut-larut, sehingga saudara merasa, udah capek saya doa Pak Pendeta. Mengapa Tuhan seperti itu ya? Ia adalah suatu pergumulan hidup setiap kita orang percaya, termasuk saya. Saudaraku, sangat praktikal memang. Dan ketika kita melihat ke dalam diri apa yang dialami Habakuk, itu sama, saudaraku, sama. Nah, sekarang coba kita kembali kepada kitab Habakuk. Jemaat sekalian, Habakuk dipakai oleh Tuhan pada zamannya melayani umat Israel dalam konteks umat Israel dijajah oleh bangsa lain, saudaraku. Mereka hidup dalam penjajahan, saudara. Menjadi orang jajahan, kerja paksa, kerja rodi, saudaraku. Hukum mereka, keadilan mereka tidak dapat. Dan Habakuk dipakai di tengah-tengah kondisi situasi seperti itu. Dan Habakuk melihat semua yang ada. Ya, umatnya diperlakukan tidak adil, hukum terbalik, sewenang-wenang pemerintahnya, dan orang benar itu
selalu diperlakukan tidak fair oleh orang fasik. Ya. Habakuk sebagai pelayan Tuhan di situ ikut menangis bersama jemaat, matanya menyaksikan kejahatan terjadi, dia melihat ketidakadilan ada di situ. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang nabi, maka Habakuk berseru di Habakuk pasal 1. Tadi saudara dengar ayatnya. Aku berteriak minta tolong, kenapa kau tidak dengar? Penindasan terjadi, hukum terbalik. Kenapa berapa lama aku harus berteriak? Kenapa engkau tidak turun tangan, Tuhan? Sama kan dengan kita? Habakuk sebagai seorang nabi, dia melihat ketidakadilan. Mestinya Tuhan bekerja. Mestinya Tuhan turun tangan. Mestinya Tuhan selesaikan. Mestinya ada bagian Tuhan harus selesaikan satu juga. Supaya umatnya bisa lepas daripada penjajahan. Bisa lepas daripada penganiayaan. Mestinya. Saudara sekalian, mari kita pelan-pelan dalam koda praktikal ini. Ketika kita menghadapi hal yang sangat mendesak. Ketika menghadapi hal-hal yang kita rasa kita sudah tidak berdaya. Atau menghadapi hal yang menurut keinginan kita harus cepat selesai, harus beres langsung, harus jangan sampai berlarut ya, supaya tidak timbul masalah baru. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, terkesan kita menggurui Tuhan, saudaraku. Terkesan kita menasihati Tuhan. Terkesan kita menyuruh Tuhan harus begini. Betul kan? Terkesan seperti itu. Aku teringat ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-muridnya berkata, itu kisah Rasul, saudaraku ya. Murid-muridnya berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini? Murid-murid itu sudah pergi ke arah yang lebih jauh. Jika saat ini juga Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel, mereka menjadi rasul-rasul itu, saudaraku, mereka paling tidak akan menjadi pembantu-pembantu Yesus dalam kerajaan baru itu. Kira mereka cepat selesai, karena mereka sudah melewati berbagai hal yang sulit bersama dengan Tuhan. Dari penganiayaan, pengkhianatan, sampai pada penyalipan, sampai pada Tuhan bangkit kembali, mereka sudah lewati hal yang begitu sulit. Mereka rasa sudah seharusnya. Tidak usah lewat kesulitan lebih besar lagi. Tantangan depan tidak usah lagi. Finish sampai di sini saja. Tuhan memulihkan kerajaan selesai. Dan mereka mendapat jabatan-jabatan tertentu. Itu keinginan rasul. Itu keinginan manusia, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus menjawab, kau tak perlu tahu waktu dan masanya. Itu ditentukan oleh Bapa di surga. Namun kamu lihat, ya, ketika Injil sudah diberitakan, jadi saksiku Yerusalem sampai ke ujung bumi, maka saat itu aku datang kembali. Saudara-saudara sekalian, seperti rasul-rasul yang berbicara pada Tuhan Yesus, sama juga Habakuk ketika menghadapi hal yang sangat dilematis. Sama dengan kita, ketika kita banyak masalah, kita ingin cepat selesai. Tanpa kita sadari, kita memberi nasihat kepada Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari, kita menyuruh. Tanpa kita sadari, kita memaksa. Tanpa kita sadari, saudaraku, kita mau mengajari Tuhan. Ini salah satu sifat manusia, saudaraku. Tanpa kita sadari. Atau kita sadari. Kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan Yesus. Kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Kita merasa dengan cara begini lebih tepat begitu. Mestinya cepat-cepat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu tidak bisa didikte. Tidak bisa, saudaraku. Tuhan itu tidak bisa digurui. Tuhan itu tidak bisa dinasehati, saudara sekalian. Tuhan itu jauh lebih besar daripada kita. Apa yang Tuhan paham dengan kita itu beda sekali, saudaraku. Kita hanya melihat temporary. Kita hanya melihat sementara. Tuhan melihat sampai kekekalan, saudara sekalian. Jadi sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, di dalam kedewasaan rohani kita, dengan berbagai masalah yang kita hadapi, saudaraku, pasti ketika kita menjalaninya kita tahu ada bagian yang cepat selesai, ya kan? Nah, ketika bagian cepat selesai, kita tidak menggurui Tuhan. Ada bagian yang selesainya agak sedikit lama. Nah, kita mulai big question mark kepada Tuhan. Ada bagian yang selesainya berlarut, bahkan ujung selesainya pun masih sangat jauh dan gak tahu kapan, saudaraku. Di situ kita cenderung menggurui Tuhan. Bahkan kita mulai blaming God. Mulai
menyalahkan Tuhan, atau kita merasa Tuhan itu sudah tidak peduli kepada kita. Ini perjalanan lika-liku rohani setiap orang-orang percaya, saudaraku. Tapi kita sebagai orang Kristen yang punya pemahaman yang baik untuk understanding Jesus, ya saudaraku, kita harus lebih piawai. Kita harus lebih bijak. Kita harus lebih peka rohani, jemaat sekalian. Tuhan tidak buta. Tuhan bukan kurang kuasa. Tuhan bukan tidak maha tahu. Tuhan bukan tidak bisa selesaikan masalah itu pada saat itu juga. Bukan, saudaraku. Ada waktunya, ada hikmatnya, ada caranya Tuhan. Tugas kita sebagai orang Kristen, jemaat sekalian, bukan mengubah. Bukan, saudaraku. Tugas kita adalah mengikuti jalannya Tuhan, saudaraku. Seiring dengan Tuhan Yesus, sambil mengamati apa yang akan terjadi di tengah kehidupan kita alami. Tentunya sebagai orang percaya, saudaraku, kita berhak untuk minta. Kita berhak untuk mengeluh. Manusia sih, iya kan? Nabi aja mengeluh kok. Habakuk aja mengeluh. Aku berteriak minta tolong, kenapa engkau tidak dengar? Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, kau tidak dengar? Berapa lama lagi aku harus berdoa? Mengapa engkau seperti itu? Bahkan dia mengatakan, matamu terlampau suci untuk melihat kejahatan. Buktinya umatmu itu diperlakukan tidak baik. Itu kan kejahatan. Kenapa kamu biarkan? Mereka seperti ikan yang tidak ada pemerintahnya. Jadi orang sesuka orang menjala ikan itu. Mulai kecenderungannya, mulai menyindir Tuhan, saudaraku. Manusia pemilihan Tuhan. Kenapa dibiarkan seperti itu? Ini real life yang kita hadapi. Habakuk sama, kita pun sama, sobat sekalian. Berhenti sebentar yuk. Yang kamu hadapi hari ini apa? Ini khotbah praktikal. Hubungan suami istri belum beres? Kok lama ya Tuhan? Masalah penyakit gak sembuh-sembuh? Kok begini ya Tuhan? Karir tidak maju-maju, bahkan kelihatan mulai ada bermasalah. Kok begini ya Tuhan? Bisnis, coba buat bisnis ini itu nggak maju-maju Pak Pendeta, mentok terus. Kelihatan Tuhan itu tidak ikut campur tangan ya Pak. Kita mikirnya begitu. Sepertinya Tuhan tidak tahu, atau sepertinya Tuhan tidak perhatikan, atau sepertinya Tuhan itu nggak peduli ya Pak Pendeta. Nggak seperti itu, jemaat sekalian. Jadi ada hikmat dalam hidup ini. Ketika kita menjalani kehidupan, saudaraku, dalam kehidupan realita yang terjadi sesaat, yang realita kehidupan yang selesainya itu butuh waktu cukup lama. Bahkan peristiwa realita yang terjadi itu yang selesainya kita nggak tahu tuh kapan, saudaraku. Dalam semua bagian itu Tuhan ada di situ. Sekarang dibutuhkan oleh kepiawaian kita, ditentukan oleh kepekaan rohani kita untuk memahami setiap konteks yang kita hadapi. Ini tidak mudah, jemaat sekalian. Tidak mudah. Ini butuh suatu keberanian mengarunginya. Banyak jemaat ketika merasa sudah pasrah, ketika merasa sudah tidak berdaya, bahkan sudah mulai negatif thinking sama Tuhan, saudaraku, mereka ambil jalan singkat dengan cara mereka sendiri. Makin susah hidupnya, makin jauh dari realnya Tuhan, saudaraku. Kehendak Tuhan bisa dibelokkan kok. Saya nggak pusing lah, yang penting gua jalani apa yang gua mau. Ujungnya mentok nanti dihukum Tuhan, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, ini suatu cara pembelajaran hidup dalam kehidupan kita. Siapapun kita, termasuk saya. Dalam hidup ini, tidak semua masalah harus selesai saat ini, saudaraku. Tidak. Bisnismu itu, banyak urusan pengadilannya, tidak harus selesai hari ini semua. Tidak. Tapi saudara percaya, dan sudah alami, ada bagian selesai, ada. Pas waktu selesai, ya, saudara puji Tuhan. Nah, kalau yang sudah selesai bisa puji Tuhan, yang belum selesai, kenapa tidak berharap kepada Tuhan? Kenapa harus marah kepada Tuhan? Kenapa harus ngomel kepada Tuhan? Kenapa harus menggurui Tuhan? Jalani saja, jemaat sekalian. Jalani. Ikuti jejak Tuhan seperti apa. Tentunya di situ bayar harga. Kadang kesulitan, tantangan, ketidaksabaran, menanti itu suatu pekerjaan yang sulit, saudaraku. Bahkan terasa gergetan di hati, merasa tak berdaya, makin diperlakukan tidak fair oleh orang, sehingga dunia itu pun tidak bersahabat dengan kita. Bisa seperti itu, jemaat sekalian. Tapi we should go. We should move on. Life must go on. Itulah hidup kita sebenarnya, saudaraku.
Habakuk di tengah kehidupan yang seperti itu, jemaat sekalian, dia sebagai nabi sekalipun, saudaraku, dia mengeluh, mengutarakan pelayanan dia seperti itu. Kenapa Tuhan, you tidak seperti itu? Tapi ketika kita baca di Habakuk pasal 2, itu bagus. Habakuk pasal 2 ayat 1-5 itu bagus, jemaat sekalian. Aku mau berdiri di menara Tuhan. Aku mau mengintai dari sana apa difirmankannya kepadaku. Di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakmengertian Habakuk, di tengah kekecewaan, kenapa Tuhan ini, masih ada suatu sikap iman yang baik, saudaraku. Aku mau berdiri di menara Tuhan. Aku akan mengintai, aku akan bertanya, aku akan mendengar apa difirmankannya kepadaku. Di tengah situasi kondisi yang tidak enak, saudaraku, masalah yang berlarut, Habakuk masih punya satu sikap rohani yang baik. Dia masih ingin mendengar, Tuhan, kalau seperti ini harus apa? Apa yang akan terjadi, Tuhan? Saya harus bagaimana, Tuhan? Ini sikap rohani yang baik, saudaraku. Jadi setiap kita, jemaat sekalian, sederhana sekali sih. Apapun yang kamu menghadapi, mungkin belum selesai hari ini, perlu punya sikap seperti Habakuk. Tuhan, saya harus bagaimana? Ajarku untuk mengerti keadaan seperti ini. Terkadang masalah yang tidak selesai hari ini, saudaraku, mengajarkan banyak hikmat kepada kita. Terkadang masalah yang tidak selesai cukup lama, bahkan menyita banyak waktu, itu memberikan suatu pelajaran yang amat mahal buat hidup kita secara pribadi. Dan menjalin hubungan kita dengan Tuhan itu baik, saudaraku. Tuhan tahu lebih banyak dari kita. Tuhan lebih hikmat daripada kita. Tuhan lebih bijak daripada kita. Kadang-kadang lewat air mata kita, Tuhan mengajar kita bagaimana hidup. Kadang lewat senyuman kita, Tuhan mengajar kita apa artinya ucapan syukur itu. Kadang lewat kesulitan yang tidak fair, Tuhan mengajar kita, membentuk kita. Apa artinya itu bersandar kepada Tuhan Yesus? Apa artinya? Understanding Jesus. Saudara sekalian, kalau kita baca dari satu kitab ke kitab lain di Alkitab, kita lihat semua itu. Dari Musa, dari Yakub, Musa, sampai kepada Ayub, sampai pada zaman Rasul Paulus, saudaraku, sampai pada murid-murid Tuhan. Mereka coba memahami, jatuh bangun, saudaraku, pasti. Tapi di tengah pemahaman seperti itu, rohani mereka bertumbuh dengan baik. Understanding the will of God, mengerti kehendak Tuhan, understanding Jesus-nya, tambah lama tambah kuat, saudaraku. Sehingga belajar dari situ, kita makin memahami Tuhan. Sederhana sekali, jemaat, perhatikan. Jikalau hidup kamu hari ini, semua oke. You bisa memahami Tuhan, nggak ngerti apa-apa. Hanya tahu apa, saudaraku? Tuhan baik, apa yang kamu itu buat. Hanya itu saja, saudaraku. Tapi kalau Tuhan mengarungi kamu banyak hal yang dilematis sifatnya. Banyak hal yang membuat hidupmu itu tergoncang luar biasa, saudaraku. Di situ kamu menemukan Tuhan yang hidup bekerja luar biasa. Kadang kita tidak mau bagian itu. Ya kan? Kita tidak suka ada peristiwa yang heboh. Kita tidak suka ada peristiwa yang menyakitkan. Kita tidak suka ada peristiwa yang sulit. Kita mau semua lancar. Tapi jangan lupa, semua kelancaran, kalau hidupnya semua lancar, saudara tidak butuh Tuhan. Kalau semua lancar, kerohanianmu tumbuhnya pincang. Kalau semua lancar, saudaraku, understanding Jesus-nya zero. Karena lama-lama saudara masa, gampang lah ini. Everything is okay kok. No problem lah. Untuk doa pun sudah hampir hilang. Untuk keberanian menghadapi tantanganmu hilang. Karena semua Tuhan sudah beresin. Tidak seperti itu cara Tuhan bekerja. Sometimes, terkadang Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita untuk bergumul. Tuhan memberikan sedikit waktu kepada orang-orang yang tidak benar. Kepada orang-orang jahat itu untuk menguji kita. Terkadang Tuhan memberikan waktu yang cukup lama untuk ketidakadilan itu terjadi, untuk membentuk suatu cara berpikir yang kuat, saudaraku, di hadapan Tuhan, membentuk kerohanian yang baik untuk mengerti Tuhan Yesus. Menarik sih, saudaraku. Tapi kalau saudara mau dengar khotbah ini, menyimak dengan baik, coba kontekstualisasikan kepada secara global apa yang saudara lihat yang terjadi di dunia ini, khususnya kontekstualisasikan secara personal, saudara akan mengerti khotbah ini. Tidak uring-uringan lagi. Tidak merasa Tuhan kok begitu, enggak. Tapi lebih tenang sedikit. Lebih berani menghadapi kenyataan. Lebih berani bersandar pada Tuhan. Melihat
lebih jauh, saudaraku, bahwa dalam hidup yang kita jalani, kita tidak sendiri, saudara sekalian, tidak sendiri. Banyak hal di situ itu Tuhan ikut campur tangan. Tapi sometimes campur tangan Tuhan itu tidak serta-merta menjadi baik. Tidak. Ada bagian yang Tuhan masih mau didik, mau ada pendidikan yang buat kita. Ada bagian Tuhan itu berikan kepada kita itu hal-hal yang sifatnya kelihatan not good, tapi di situ suatu pendidikan yang mahal, saudaraku. Pendidikan mahal. Dalam hidup ini, orang-orang di sekitar kita, tidak semua orang baik, saudaraku. Tidak semua. Tuhan Yesus punya 12 murid, ada satu Yudas Iskariot. Di tengah kehidupan kita, bersahabat dengan banyak teman, dengan family, dengan orang tertentu, tidak semuanya dalam konteks malaikat tanda kutip, tidak. Ada juga 1-2 itu setan, saudaraku. Coba buat hidup you menjadi lebih susah. Tapi itu uniknya hidup. Itulah uniknya hidup, saudaraku. Inilah hidup yang bermakna. Di tengah semua realita yang kita hadapi, inilah hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna, yang Tuhan lakonkan pada saat Tuhan datang ke dunia untuk beri contoh pada kita. Aku punya Yudas Iskariot. Aku punya Petrus penyangkal aku. Aku punya murid-murid yang percaya sebentar kemudian hilang. Percaya sebentar balik lagi. Aku punya rasul yang ragu-ragu. Aku punya murid-murid perempuan yang mereka kuat sekali imannya, tapi cara berpikirnya sangat rendah. Tuhan itu mengajar dengan cara seperti ini. Saudara, kalau Alkitab itu, so perhatikan hidup Tuhan bersentuhan, berinteraksi dengan berbagai manusia yang ada. Pendekatannya beda-beda, saudaraku. Ya, karena manusia itu dua macam-macam modelnya. Bagaimana cara Tuhan menghadapi mereka, termasuk bagaimana cara Tuhan menghadapi kita. Kalau praktek sederhananya, ya saudaralah, kalau sudah punya anak, you menghadapi anakmu 3. Menghadapi si A, si B, si C itu beda-beda, saudaraku. Karena beda personality. Ada yang satu keras bukan main, bagaimana cara kamu harus melayaninya. Ada satu yang semua mau instan, bagaimana kita menghadapinya, saudaraku. Tuhan itu sangat baik sebenarnya. Hanya kita belum mampu menyelami cara kerja Tuhan. Hanya kita membawa ego dan emosional kita. Hanya kita, saudaraku, mau semua everything is okay dan mau cepat-cepat selesai. Hidup ini menjadi sangat sulit, teman sekalian. Akan jauh lebih sulit ketika kita coba pakai cara kita sendiri. Ujungnya mentok, kita balik lagi, sudah terlalu jauh penyimpangan itu, saudaraku. Jangan seperti itu. Jadi hari ini, jemaat sekalian, ketika Habakuk mau berdiri menara Tuhan, dia langsung Tuhan ungkap kepada dia bahwa semua kejahatan itu akan dihukum, saudaraku. Dan ketika dia mulai memahami demikian, muncullah Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Bunyinya sudah beda. Habakuk pasal 1 ngomel saudaraku, kenapa ini itu. Habakuk pasal 2 mulai memahami. Habakuk pasal 3 saudaraku beria-ria dia. Sekalipun aku susah, sekalipun kambing sapi terhalau dari kandang, sekalipun tidak ada ini, tidak ada itu lagi, tapi aku mau beria-ria dalam Tuhan. Karena Tuhan gunung batuku, keselamatanku. Mulai, saudaraku. Kenapa? Dia sudah mulai memahami kehidupan. Hidup dia menjadi seorang rasul itu, seorang nabi itu, saudaraku. Sekalipun susah, dia harus jalani. Karena itulah panggilan dia. Dia tidak dipanggil untuk suatu jabatan yang hidupnya enak, kaya raya, bukan. Dia dipanggil sebagai nabi di tengah jemaat yang seperti itu. Dia harus jalani, ikut nangis dengan mereka, ikut susah dengan mereka. Ya, akhirnya ketika Habakuk mengerti, dia mulai paham. Understanding Jesusnya baik, gitu. Mulai tumbuh. Sekalipun ini, aku tetap akan beria-ria. Dia mulai ngerti, saudaraku. Kita bisa tidak? Sekalipun hari ini masalah belum selesai, you bisa memahami Tuhan dengan baik. Sekalipun kasusmu udah lama sekali nggak selesai, membuat kamu sakit hati, you bisa memahami Tuhan. Sekalipun masalahmu tidak selesai juga sampai sekarang, Pak Pendeta, bingung saya. Bagaimana? Coba memahami cara kerja Tuhan, bisa nggak, saudaraku? Seperti Habakuk. Ketika dia peka melihat semua pelayanan dia mulai paham satu hal yang besar. Tuhan ada di semua bagian itu. Tujuan panggilan hidup adalah untuk dia bukan pelayanan yang glamor. Bukan. Pelayanan yang memang hidupnya seperti itu. Dia harus bergumul dengan jemaat.
harus menangis bersama dengan jemaat. Pelayanan seperti itu, saudaraku. Dan hidup kita, personal sifatnya, saudaraku, tidak semua orang sama. Seperti saya, contohnya. Saya harus jadi pendeta dengan badan yang ada sakit komplikasi, begitu. Secara manusia aku minta, pengen sembuh. Tapi aku tahu maksud dan rencana Tuhan, saudaraku. Sekalipun saya seperti ini, saya harus jalani. Saya harus jalani panggilan hidup saya sebagai pendeta, sebagai suami, sebagai papa. Saya harus jalani, saudaraku. Jangan menjadi suatu hal yang menjadi, Tuhan kok begini. Tidak usah, jemaat sekalian. Memahami cara kerja Tuhan. Itu penting sekali. Understanding Jesus. Khotbah aplikatif sih ini. Tapi berharap khotbah seperti ini bisa menyentuh hati saudara. Karena mungkin saja sampai hari ini saudara sudah mulai merasa, Tuhan kok begitu. Merasa hidup ini sudah penat. Capek dengan pada masalah yang enggak selesai. Saudara sekalian, hidup ini, sekalipun masalah ABC sudah selesai, kalau masih ada kehidupan masih dijalani, masalah baru muncul, saudaraku. New problem comes. Kita tidak bisa bilang tidak. Mau masalah yang bagus, masalah yang tidak bagus, selalu ada dalam lingkaran hidup kita, saudara sekalian. Sampai kapan, Pak Pendeta? Sampai kita mati. Tetapi ketika kita belajar tentang Tuhan, saudaraku, menariknya adalah apapun masalah itu, kitab suci mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28, itu ayat paling bagus, saudaraku. Jadi jemaat sekalian, perhatikan khotbah hari ini. Simak betul. Sekalipun khotbah praktikal, sekalipun khotbah aplikatif, memerlukan perenungan juga, jemaat sekalian. Tidak bisa pokoknya nggak bisa begitu. Lembaga Anthony Chang Ministry mengajar saudara kerohanian itu tidak begitu modelnya. Tapi apa? Coba memahami, menyelami, mengerti, menjalani suatu kontemplasi terus-menerus untuk mengerti hidup, untuk mengerti Tuhan, saudaraku. Lebih tenang, lebih bijak, lebih sigap, dan tetap sukacita. Sekalipun masalah tidak harus selesai semua. Saya dalam kondisi begitu, still sukacita, saudaraku. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saya tidak bersukacita, bersungut-sungut, tambah sakit saya. Dan tidak mungkin saya bisa melayani Tuhan, memberi hikmat dalam berkhotbah untuk jemaat. Tidak mungkin. Karena saya dihantui oleh berbagai hal yang selalu berpikir negatif tentang hidup, berpikir negatif tentang Tuhan. Oke jemaat, coba lihat hidup masing-masing. Kalau di jidatmu kerutnya sudah sangat banyak, coba dengar khotbah ini 2-3 kali. Coba merenung sebentar. Iya ya, Pak Pendeta ngomong benar juga ini. Saya kejar-kejar dengan saya supaya cepat selesai. Tambah capek saya. Mestinya saya harus ikuti aja. Jalani aja. Yang penting saya sudah berusaha sebesar mungkin. Sebagian kan menjadi bagiannya Tuhan. Betul, saudaraku. You do your best. The rest itu sisanya Tuhan kerja. Kan begitu hidup. Tidak bisa ambil sendiri. Kalau you take over ambil sendiri, tambah susah hidup. Ada bagiannya Tuhan kok dalam hidup ini. Dan Tuhan tahu itu caranya. Dan Tuhan tahu itu bagaimana, kapan harus jadinya, saudaraku. Bisa begitu hidup? Mau jemaat sekalian? Apapun itu masalahnya. Putus pacar kek, belum dapat pekerjaan, bahkan di PHK, banyak hutang, dililit hutang, keluarga tidak harmonis, ribut terus dengan teman-teman, dengan keluarga, ribut terus. Sama beberapa orang tertentu, timbul kebencian luar biasa, bahkan timbul pikiran-pikiran jahat. Hati-hati bertindak. Hati-hati bertindak. Itu semua adalah permainan di dunia yang kita hidupi. Kita harus mengerti cara Tuhan bekerja, saudaraku. Jalani on the track-nya Tuhan, saudaraku. On the track-nya Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan ikut cara dunia berpikir, saudaraku. Jalani aja. Kadang dunia akan melihat, you bego, kamu bodoh, kenapa begini? Ya, lihat aku udah selesai. Jangan ikuti, saudaraku. Ikuti jalannya Tuhan. Ujung-ujungnya pasti baik, saudaraku. Ujung-ujungnya Tuhan ada di situ.
hanya memerlukan keberanian untuk bayar harga, memerlukan kesabaran untuk melihat cara kerja Tuhan. Orang baik itu, saudaraku, Tuhan tidak tinggal diam. Orang baik itu di ujung hidupnya Tuhan ada di situ, saudaraku. Orang benar itu, saudaraku, selalu Tuhan bela. Yes. Amin. Hapus tuh air mata. Berani tatap hidup ini dengan benar, dengan semangat yang tinggi menjalani hidup. Sampai kapan, Pak Pendeta? Sampai Tuhan panggil. Masalah itu bagaimana, Pak Pendeta? You jalani, lakukan the best yang kamu bisa. Sebagian sisanya, tangan Tuhan ada di situ. Jalani. Karena engkau adalah murid Tuhan. Tuhan mati buat engkau. He died for you. Tuhan tidak menjanjikan semua masalah selesai, tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Tuhan tidak menjanjikan semua masalah selesai hari ini juga. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu cerah, tapi Tuhan menjanjikan, aku selalu bersama dengan engkau. Artinya, Tuhan lihat, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang kamu alami hari ini, saudaraku. Tuhan ngerti sekali. Understanding Jesus harus sampai ke bagian seperti itu. Sehingga hidup ini, hari ini, semangat kerjanya kuat. Semangat pelayanannya hebat. Besok penuh dengan sukacita. Karena Tuhan ada. Tuhan bekerja, teman sekalian. Oke? Khotbah sederhana, aplikatif. Tapi harus menyentuh bagian hidup. Kena esensi hidup kita. Menyentuh problem yang kita hadapi. Membawa rohani kita hidup. Memberikan nutrisi rohani untuk mengerti firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Oke jemaat? Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara, tundukkan kepalamu. Lihat hidupmu sebentar. Tidak ada manusia yang tidak punya persoalan hidup. Setiap kita, masalah datang silih berganti. Ada masalah yang selesai hari ini juga. Ada yang masalah yang berlarut-larut sampai tahunan. Ada masalah yang kita tidak tahu bagaimana ujungnya. Ada masalah yang menyita perhatian kita, menyita hidup kita, bahkan menggerogoti kesehatan kita. Tapi percaya saudaraku, Tuhan ada di semua masalah kita. Tuhan tahu bagaimana cara mengatasinya. Hanya dibutuhkan keberanian kita untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Do your part. Lakukan bagianmu dengan baik. Do your best. Lakukan yang paling bagus. Sisanya Tuhan ada di situ. Jangan negative thinking sama Tuhan. Jangan menggurui Tuhan. Bahkan jangan menasihati Tuhan. Jangan memaksa Tuhan. Tapi belajar untuk taat menjalani di bawah salib Tuhan. Jalani. Dan Tuhan selalu perhatikan orang benar. Mari kita belajar, saudaraku. Apapun masalahmu hari ini. Kau sedang tertunduk, beritahu Tuhan masalahmu yang belum selesai. Bisnis kah itu? Masalah pajak perusahaanmu kah itu? Masalah keharmonisan rumah tanggamu kah itu? Masalah hubungan kamu dengan mamamu kah itu? Masalah hubungan kamu dengan papamu? Hubungan kamu dengan keluargamu kah itu? Masalah hutang piutang? Terjadi ketidakadilan yang kamu hadapi, rasanya tidak ada yang membela engkau. Masalah sakit hati yang tidak beres-beres. Kamu ingin gigi ganti gigi, mata ganti mata, supaya masalah selesai. Hari ini renungkan firman ini dengan amat baik. Perhatikan. Ada Tuhan di bagian itu. Tuhan adalah hakim. Tuhan tidak buta dengan apa yang kamu alami. Tangan Tuhan ada di bagian itu. Tuhan merancang, Tuhan mendidik dalam banyak hal. Sering Tuhan mendidik kita lewat ketidakberdayaan kita. Sering Tuhan mendidik kita lewat air mata. Sering Tuhan mendidik kita lewat masalah-masalah yang tak kunjung selesai. Tangan Tuhan ada di situ. Didikan Tuhan itu sempurna. Didikan Tuhan itu bagikan emas permata. Yang membawa kita kepada kerohanian yang makin hari makin understanding Jesus. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat yang sedang tertunduk kepalanya. Kau tahu apa yang mereka hadapi.
Hamba minta, kasihani mereka Tuhan. Biar firman hari ini menyejukkan jiwa. Firman Tuhan hari ini memberikan kedamaian. Firman Tuhan hari ini memberikan secerah harapan dalam hati dan pikiran mereka. Memberikan ketenangan batin bahwa Tuhan tahu semuanya. Tolong mereka Tuhan. Dalam situasi kondisi yang amat sulit, terhimpit, terjepit, bahkan sudah mentok jalannya, tangan Tuhan tetap ada di situ. Bantu jemaat Tuhan ya Tuhan Yesus. Perhatikan mereka ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan. Buka jalan di tengah hal yang sangat sulit Tuhan. Pada saat hal yang sangat genting, sangat berbahaya, tangan Tuhan ada di situ. Hamba percaya Tuhan penolong yang setia. Tuhan pelindung yang setia. Tuhan adalah penjaga yang setia. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Berkati setiap umat Tuhan yang sedang mendengar khotbah ini. Letakkan tanganmu di pikiran mereka. Letakkan tanganmu di hati mereka. Meteraikan firman ini ya Tuhan, supaya mereka seteguh batu karang mengiring Engkau sampai akhir hidup mereka. Diberkatilah oleh mereka ya Tuhan, dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus, gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dia tahu kapan harus menolong engkau. Dia tahu kapan harus melayani engkau. Dia tahu kapan harus memberkati engkau. Dan Tuhan Roh Kudus ada dalam hidupmu. Senantiasa mengingatkan engkau kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.